Halo teman-teman, kenalin aku Salsabila Zulfa Putriliana. Di sini aku bakal ngajak kalian buat bahas mengenai ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar. Yang pertama ada ikatan kovalen polar. Apa sih ikatan kovalen polar itu? Jadi, ikatan kovalen polar merupakan ikatan yang mempunyai selisih keelektronegatifan besar, sehingga pasangan elektronnya cenderung tertarik pada salah satu atom. Atom yang mempunyai elektronegativitas lebih tinggi, maka akan menarik elektron lebih kuat. Semakin besar selisih keelektronegatifan, maka akan semakin besar pula derajat kepolaran suatu atom. Selain itu, polarisabilitas atom-atom juga ikut mempengaruhi derajat kepolaran suatu atom. Jadi gini teman-teman, kepolaran itu dinyatakan dengan momen dipol. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Berikutnya, kita akan membahas mengenai ciri-ciri ikatan kovalen polar. Yang pertama, molekul diatomik tidak sejenis. Yang kedua, atom pusat pada molekul poliatomik mempunyai PeB. Yang ketiga, momen dipol tidak sama dengan 0. Keempat, bentuknya tidak simetris. Yang kelima, untuk memperoleh kestabilan akan membentuk oktet atau duplet. Keenam, pasangan elektronnya lebih condong pada salah satu atom. Dan yang terakhir, mempunyai kutub positif dan negatif. Lalu, apa sih sifat dari kovalen polar itu? 1. Dapat larut dalam air. 2. Menghantarkan listrik apabila dalam bentuk larutan. Dan yang ketiga, titik didihnya relatif tinggi. Kira-kira apa aja ya contohnya? Yang pertama, pada molekul diatomik tidak sejenis. Misalnya HCl, HBr, Hi, dan Hf. Yang kedua, pada molekul poliatomik yang mempunyai PeB. Misalnya H2O dan SO2. Sekarang kita lanjut ke ikatan kovalen nonpolar. Apa sih ikatan kovalen nonpolar itu? Jadi, ikatan kovalen nonpolar merupakan ikatan yang memiliki selisih keelektronegatifan kecil. Pasangan elektron tertarik kuat ke semua atom. Pada ikatan kovalen nonpolar, keelektronegatifan suatu unsur sama besar. Bagaimana ya kita bisa mengetahui ikatan kovalen nonpolar? Nah, jadi kita bisa lihat dari ciri-ciri senyawanya loh. Ciri-cirinya, yang pertama, molekul diatomik sejenis. Yang kedua, atom pusat molekul poliatomik tidak memiliki PeB. Ketiga, momen dipol sama dengan 0. Keempat, bentuknya simetris. Yang kelima, pasangan elektron tertarik sama kuat. Dan yang terakhir, tidak terdapat perbedaan keelektronegatifan. Lalu, sifat larutan nonpolar apa aja sih? Nah, yang pertama itu tidak dapat larut dalam air. Yang kedua, tidak dapat menghantarkan arus listrik. Dan yang terakhir, titik didihnya relatif rendah. Berikutnya, contoh senyawa kovalen nonpolar. Pertama, pada molekul diatomik yang sejenis, misalnya H2, O2, dan Cl2. Dan yang kedua, pada molekul poliatomik yang tidak memiliki PeB, misalnya pada CH4, BCl5, dan C6H6. Nah, sekian dulu ya sharing kita tentang hari ini. Bye!